Shalom adik-adik, hari ini Kak Tiur mau menceritakan tokoh Alkitab bersama Janet dan Gio. Halo Kak Tiur. Apa kabar Kak Tiur? Baik Gio, Gio apa kabar? Puji Tuhan, baik Kak Tiur. Ya, Kok aku nggak ditanya, Kak? oh Janet apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah sangat dahsyat Kak Tiur, sekali. Kak Tiur. Ya. Emang Kak Tiur mau cerita apa hari ini buat kita anak-anak sekolah Hari minggu? ini Kak Tiur mau cerita tentang Yakub. Wah, aku penasaran. Coba Kak ceritain, Kak. Nah, semuanya penasaran kan? Adik-adik di rumah juga penasaran kan? Adik-adik tetap duduk diam ya setelah Kak Tiur akan menceritakan tokoh kitab ini. Jadi pada waktu itu ada Bapak Ishak dan Ibu Ribka yang sangat bahagia karena mendapatkan bayi kembar. Lalu pada saat Ibu Ribka sedang berdoa, Tuhan berkata kepada Ibu Ribka, akan ada dua bangsa yang besar. Dan yang muda akan menjadi yang kuat dari yang lainnya. Biasanya yang sulung akan menjadi yang terkuat, tapi ini yang muda. Setelah itu, si bayi kembar ini tidak sama persis. Yang sulung bernama Esau, tubuhnya seperti jubah berbulu dan tumbuh sebagai seorang yang pandai berburu. Berbeda dengan Yakub, punya kulit yang lembut dan suka berada di rumah. Bapak Ishak sayangnya sama Esau. Ibu Ribka sayangnya sama Yakub. Jadi pada waktu itu Esau sangat lapar. Dia bilang kepada Yakub, berikan makanan itu kepadaku. Kata Yakub, tukarlah hal itu kepada hak kesulunganmu. Esau gak peduli sama hak kesulungan. Dia bilang, nih ambil aja, tapi aku dapat makanan kamu kan. Setelah berdua setuju, lalu dia memberikan makanannya kepada Esau. Sekarang Yakub akan menjadi pemimpin keluarga saat ayahnya meninggal. Jadi suatu malam Tuhan berbicara kepada Ishak, akulah Tuhan ayahmu Abram, aku berkata dengan engkau, akan memberkati keturunanmu. Walaupun Ishak memuji Tuhan, anaknya Esau menikahi dua istri dari orang Het, orang yang tidak peduli kepada Tuhan. Lalu pada waktu itu Bapak Ishak sudah tua. Lalu dia meminta kepada anaknya untuk membawakan daging buruan yang enak. Kemudian dia akan memberkati anaknya itu. Lalu di sana ada Ibu Ribka yang mendengarkannya. Karena Yakub mau memberkati anaknya. Setelah itu Ribka punya rencana. Yakub, bagaimana kalau kamu masak sesuatu yang disukai oleh Ishak? Tapi mah, aku kan tidak berbulu seperti Esau. Bagaimana nanti saat aku mau dipegang oleh ayah? Lalu Ibu Ribka sudah memikirkan cara. Aku akan melapisi semua badanmu dengan bulu. Lalu setelah semua siap, makanannya sudah siap dimasak oleh Ibu Ribka. Dia lalu mengasih kepada Yakub. Lalu Yakub membawa makanan itu kepada Bapak Ishak. Kalau suaranya suara Yakub, Ishak berkata, tetapi kalau tangannya tangan Esau. Setelah dia makan, lalu dia kenyang, dia memberkati anaknya yang memberikan
Yusuf itu. Siapa tadi? Yuk, Itu Yakub, Esau. Siapa ya? Janet. Esau. Ya kan Kak Tiur? Salah. Tadi yang berbulu siapa? Yakub. Yakub. Ih, salah. Terus Yang- siapa dong? Yang berbulu itu Esau. Loh, kalian bertanya-tanya nggak kenapa Yakub yang datang? Lalu yang diberkati malah Yakub. Iya. Nah, setelah itu Yakub pergi, Esau datang menemui Isa. Bapak, ini makanan yang kamu inginkan. Lalu Isa kaget. Aku tidak bisa mengubah berkat yang sudah kuberikan. Lalu dia menangis. Esau menangis sangat keras. Aku yang harus mendapatkan berkat itu. Kenapa Yakub? Esau dipenuhi dendam dan dia berencana untuk membunuh Yakub. Tapi Yakub itu sudah jauh sekali pergi. Dia lari, dia kabur untuk meninggalkan keluarganya. Karena dia takut dibunuh oleh Esau. Jadi pada malam hari itu Yakub tidur lalu dia mengalaskan batunya sebagai bantal. Setelah itu Tuhan berkata, Akulah Tuhan Allah Abraham dan Allah Ishak. Aku menyertai engkau, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Oleh karena itu, keturunanmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Sesudah Tuhan berfirman, Yakub bangun dan dia sangat takut. Lalu ternyata Bapak Yakub itu pergi ke tempat pamannya bernama Laban. Lalu Yakub mencintai sepupunya Rahel dan bekerja bersama Laban selama 7 tahun supaya dia dapat menikahi Rahel. Tetapi di malam pernikahannya Laban menipu Yakub. Yang diberikan itu Lea bukan Rahel. Yakub protes. Engkau menipuku. Gadis yang lebih tua harus menikah dulu, kata Laban. Sekarang Katir mau tanya sama Janet, siapa Laban? Laban itu bapaknya Rahel. Rahel punya saudara siapa, Sargio? Rahel punya saudara, ini banyak saudaranya Kak, Rahel mah. Nah, Janet kayaknya memperhatikan Katiur nih. Gio Iya kayak dong Kak Tiur. Nah, kita lanjutin lagi ya. Lalu setelah itu, sekarang engkau bisa menikahi Rahel asal bekerja 7 tahun lagi. Berarti berapa? 7 tambah 7? 14 tahun dong, lama ya. Nah, lama banget kan supaya bisa menikahi siapa tadi? Rahel. Rahel. Betul, supaya menikahi Rahel. Lalu dia ingat nih, Yakub ingat Laban akan menipu dia lagi. Setelah itu, karena Yakub takut ditipu, dia akan mempersiapkan. Setelah itu Yakub mempunyai 7 anak dari anak laki-laki setelah bertahun-tahun. Berlalu dia membawa keluarganya kembali ke Kanaan. Di sanalah orang tuanya tinggal. Tetapi Esau juga tinggal di sana. Nah, Janet, di situ Yakub sangat takut. Karena apa? Ayo, ingat nggak cerita yang tadi? Karena dia sendiri kali Kak, makanya dia takut ya. Tadi dia rame-rame kok datangnya. Karena dia mau dibunuh ya Kak? Benar, karena dia sudah mencuri kepunyaan Esau. Tapi setelah itu ternyata Esau sangat bahagia. Kalian gak kaget sih Esau bahagia? Nah, Esau sangat bahagia bertemu dengan Yakub. Dia sangat senang sekali bertemu dengan saudaranya. Dia tidak melukai Yakub.
Lalu dia berlari kepada Yakub dan memeluknya. Setelah itu, Yakub dan Esau berteman lagi. Lalu pulang ke rumahnya dengan aman. Begitu cerita tentang Yakub. Tapi Kak Tiur, Ya, Tio mau nanya, kok boleh. mereka berteman ya? Padahal kan Esau mau dibunuh sama Yakub. Jadi pada waktu itu Esau sadar. Dia mengingat tentang sup kacang merah. Dia kan menukar hak kesulungannya. Jadi dia ditanamkan oleh Tuhan hati yang damai. Memaafkan saudaranya. Oh gitu, jadi Iya, kita nggak boleh balas dendam ya Kak Tio? benar banget. Kita tidak boleh balas dendam. Meskipun Janet dan Gio tidak punya saudara, tapi kita tidak boleh dendam pada semuanya. Iya, betul. Makasih ya Kak Tiur. Sama-sama. Begitulah kisah tentang Yakub. Sampai berjumpa di cerita selanjutnya. Bye. Dadah!